Saya akan membacakan Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Terima kasih. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan kita sepanjang bulan ini membahas tentang kasih. Maka pada minggu ketiga ini kita tiba sampai kepada judul kasih Tuhan sepanjang masa. Kasih Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada potensi untuk mengasihi sesama. Ada potensi untuk mengasihi pekerjaan Tuhan. Ada potensi kasih yang sangat besar bahkan di dalam diri kita. Itu karena apa? Karena ada benih ilahi, benih kasih Tuhan itu ada dalam diri kita ini. Setiap orang yang percaya ada benih kasih. Kepada umat manusia diberikan benih kasih. Tetapi kepada orang percaya potensi kasihnya, kasih kepada Tuhan Yesus dibuktikan dengan nyata dan sangat. Jadi ada modal kita untuk berbuat kasih itu. Karena kasih Allah ada pada kita. Kita tidak mau melihat sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan, berhubungan dengan segala kebencian, berhubungan dengan segala kerusakan. Kita mau baik-baik saja dan benar-benar saja. Itu potensi Tuhan Allah ada dalam diri kita. Jadi tidak heran jikalau kita orang gereja kasihnya sangat nyata, sangat besar bahkan. Karena benih kasih ilahi memang ada di dalam hati sanubari kita itu. Sudah ada dia, tertanam dia di hatinya. Jikalau Bapak Ibu rela memberi, mendukung, korbankan
bercucuran keringat untuk suatu pekerjaan Tuhan, tidak heran karena memang benih itu sudah ada dalam diri kita. Bahkan seringkali kita tidak hitung-hitungan dalam soal kasih kita kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan. Kita tidak hitung-hitungan, rela berbagi, bahkan gaji kita pun, penghasilan kita per bulan pun rela kita membaginya, karena untuk suatu nasarku kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi? Karena ada benih kasih itu sudah ada di hati kita. Dan tidak heran juga jikalau ada orang yang tidak peduli sama sekali kepada pekerjaan Tuhan. Tidak heran, itu fakta, realitanya. Ada orang yang setia mendukung, mau dan rela, tapi ada juga orang acuh tak acuh dan tidak peduli. Tidak heran, karena memang Bapak Ibu, dia hanya agamanya saja Kristen, tetapi sesungguhnya dia adalah calon penghuni neraka. Tidak heran, memang itulah faktanya kan. Kita jangan terlalu alergi bicara tentang neraka itu, karena memang ada bagiannya yang penghuninya, tempatnya sudah disiapkan. Tetapi jangan lupa juga faktanya bahwa ada kasih Tuhan dalam diri kita, dan itu menyebabkan kita punya potensi untuk saling mengasihi dan membantu pekerjaan Tuhan. Tergeraklah hati kita karena pekerjaan Tuhan. Selama ia benar-benar di dalam Tuhan, tidak mungkin ia tidak mengasihi sesama. Dan selama ia benar-benar di dalam Tuhan, tidak mungkin dia tidak mengasihi pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin, mustahil. Kalau saya ini benar-benar seorang pekerja pelayan Tuhan, tidak mungkin saya tidak menginjil. Tidak mungkin. Tidak mungkin saya tidak memberitakan firman-Nya. Tidak mungkin. Itu mustahil sekali. Dan kalau sudah Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dengan benar, tertanam, tersimpan di hati, tidak mungkin juga Bapak Ibu menutup matanya untuk satu penginjilan. Karena itu perintah amanah agung Tuhan Yesus Kristus, walau tantangan tidak sedikit kita hadapi. Memang Bapak Ibu, saya orang berdosa, kita orang berdosa, tetapi kasih ilahi itu ada dalam hati saya, ada dalam hati Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan setiap kali saya mendengar firman Tuhan, bahkan saya membaca firman Tuhan, saya mendengar khotbah-khotbah, saya tersentuh hati saya. Untuk apa? Untuk suatu pekabaran Injil, untuk suatu membantu pekerjaan Tuhan. Karena benih kasih Tuhan itu sudah ada di hati saya. Sehingga kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, tersentuh hatinya, tidak heran, karena benih itu sudah ada. Karena sentuhan hati itulah saya rela. Bahkan pergi walaupun sakit harus diderita. Karena memang sudah ada itu benih. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan itu tuh menyentuh hati kita, itu tidak heran karena benih kasih itu ada di hati kita. Ingatlah saudara-saudara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, segala perbuatan-perbuatan kita dan pemberian-pemberian kita kepada Tuhan adalah bahan rumah kita di sorga. Bapak Ibu mau percaya atau tidak, adik-adik pemuda mau percaya, terserah. Tapi saya mau katakan, ini bahan. Saya berdoa, sebenarnya ini bahan. Saya bersepakat, saya menyanyi dengan benar, ini bahan untukku nanti Tuhan. Saya melayani Tuhan dengan baik, ini bahan untuk Tuhan. Saya mendukung, ini bahan untuk Tuhan. Memang ia siapkan rumah, tapi bahan-bahannya dari Bapak Ibu. Tak mungkin onyok-onyok kita pergi langsung ke surga. Tapi di dunia kita acuh tak acuh. Kita orang yang sembarangan
Tidak ada modal kekristenan lalu tiba-tiba masuk surga. Gagal dalam kita memahami Tuhan. Kalau dia saja Tuhan Allah rela datang ke dunia sampai mati sedemikian rupa, mengapa kok seperti begitu? Coba kita pikir ulang. Mengapa kok dia hidup segala kesucian dipertaruhkan hidupnya, pengorbanan, kerelaannya dalam diri Yesus Kristus sempurna semuanya. Tidak ada manusia yang rela mati untuk orang yang bersalah, bukan? Tidak ada, tapi Yesus sampai begitu. Itulah gambaran kita. Kalau kita mau bicara tentang Kristen, bicara tentang keselamatan, betapa kita harus sebenar-benarnya memikirkan itu. Perbuatan-perbuatan kita, segala pemberian-pemberian kita itu adalah menjadi bahan yang dipertimbangkan oleh Tuhan akibat iman kita dan cinta kasihku kepada Tuhan. Apa buktinya? Kalau aku mengasihi Tuhan, tapi aku pun tak pernah bersepatu orang lain. Apa buktinya aku mengasihi Tuhan, tapi harta bendaku juga tak pernah membantu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang-orang yang di sana yang memang sangat memerlukannya, akan kubagikan ya Tuhan. Walaupun aku harus membaginya dengan segala kekurangan, tapi kalau aku bisa hidup sampai sekarang sehat dan kuat, itu udah bersyukur kepada Tuhan. Jelas kasih Tuhan sepanjang masa. Kasih Tuhan tidak bergantung kepada manusia. Itulah kasih Tuhan. Sekarang mari kita memperhatikan tentang kasih Tuhan itu. Berisi apakah kasih Tuhan sepanjang masa itu? Apa isinya? Dari A sampai Z kalau itu kasih Tuhan. Sekarang apa isinya? Di tengah-tengah itu, sepanjang itu. Kasihnya apa? Berdasarkan teks yang kita baca ini. Berisi apakah kasih Tuhan sepanjang masa itu? Yang pertama adalah berisi tentang kasih yang memulihkan. Jadi isinya memulihkan, kasih Allah yang memulihkan. Siapa di sini? Kita tahu, kita lihat anak ini posisinya berbeda sekali. Sekarang dia terhina, terbuang, ketidakberdayaannya. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Sekarang dia kelaparan, penjaga kandang babi. Budaya Yahudi kita tahu, bukan? Betapa terhinanya orang kalau diminta untuk menjaga kandang babi itu. Sampai ampas makanan babi itu mau dimakannya. Betapa hinanya dia. Itulah posisinya sekarang. Sekarang kita belajar. Kalau kita belajar tentang anak bungsu ini, kita belajar apa di sana? Orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, dari Bapaknya, adalah orang yang sangat terhina di hadapan Tuhan. Memang kita di muka bumi ini sangat terkemuka, dimulia, dipuji, disanjung-sanjung. Tapi bila seseorang jauh dari Tuhan, tidak percaya Tuhan Yesus, ia sangat terhina di hadapan Tuhan. Sekarang setelah ia sadar dan kembali kepada Bapaknya, Bapaknya tetap mengasihi dia dan memulihkan kembali keadaannya. Dulu ia terhina, sekarang tidak. Dulu anak bungsu ini lapar, sekarang dia makan sepuas-puasnya. Dulu anak bungsu ini miskin oleh karena kelakuan kesalahannya, sekarang ia dipulihkan. Dulu terbelakang, sekarang maju ke depan. Itu karena kasih Tuhan yang memulihkan. Dulu Israel budak di Mesir. Ketika Tuhan memulihkan mereka, mereka menjadi ternama. Segala suku bangsa berada di bawah mereka. Bangsa-bangsa yang mau melawan mereka semuanya punah. Mana ada suku Edom sekarang kan?
Mana ada orang Bani Het? Mana ada Bani Yebus? Mana ada suku Enak? Mana ada orang Amori sekarang? Tidak ada, bukan? Punah semuanya. Dan satu lagi akan menunggu kepunahannya hari ini. Karena apa? Karena Allah dalam janjinya akan memulihkan umatku Israel. Dan ia memulihkan dari budak, dipimpinnya lah sehingga ia menjadi berjaya. Semua suku bangsa yang mencoba-coba melawannya dipunahkan olehnya. Bukankah begitu besar kasih Allah, bukan? Yang memulihkan umatnya. Dan kita juga adalah bagian itu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Jadi itulah isi kasih Tuhan sepanjang masa. Dia berisi tentang kasih yang memulihkan. Tidak pernah berhenti ia memulihkan kita. Walau sejelek-jeleknya, seberdosa-dosanya kita ini, sejahat-jahatnya, semiskin-miskinnya pun, jikalau kita ini sungguh-sungguh berseru-seru dan kembali kepada Tuhan, Dia siap untuk membuat kita hidup seperti orang kebanyakan bisa hidup. Tapi ubahlah semua sikap laku kita. Segala keinginan-keinginan kita yang tidak sepantasnya, tidak sebaiknya, obahlah, buanglah, tinggalkan. Hidup kembali. Mana bagian Tuhan akan kuberikan, mana bagianku akan ku pelihara dan ku rawat dengan baik-baik. Seringkali itu yang kita tidak pahami. Saya mau dipulihkan, tapi syarat-syarat untuk dipulihkan kita tidak memenuhinya. Itu yang pertama. Yang kedua, berisi apakah kasih Tuhan sepanjang masa itu? Yang kedua adalah berisi tentang kasih yang mengampuni. Yang salah dari anak bungsu ini adalah berpoya-poya, pesta pora, menghamburkan uang, lupa diri. Itu yang salah. Dia lupa pada bapaknya. Dia lupa pada tempat asalnya. Lupa nasihat bapak ibunya. Merasa diri lebih kuat dari yang lain-lainnya. Itu yang salah. Anak-anak muda kita sekalian, kalau kita anak-anak muda khususnya, kalau masih kita sedang keliru dalam hidup kita, coba cek apa yang salah dari saya ini. Karena mungkin saya berpoya-poya. Ada uang yang diberikan tapi saya berpoya-poya. Kemudian saya menghamburkan untuk hal yang tidak seharusnya. Saya lupa bapak saya yang menasehati saya. Saya lupa ibuku yang merawat walau keadaan aku apapun, yang memberi makan sampai aku sekarang ini seperti ini. Kita lupa. Tetapi si bungsu ini ketika ia sadar, ia kembali kepada bapaknya. Apakah bapaknya membuang dia? Tidak. Dia mengampuni. Bapaknya ini mengampuni dia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, betapa besar kasih bapak ini. Dan bapak ini adalah bapak kita yang di surga, yang siap mengampuni kita. Yakinlah Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik pemuda sekalian. Itulah tujuan kita, dipanggil Tuhan untuk keluar dari kegelapan ini menuju kepada terang yang ajaib. Supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kita dipulihkan, diangkat oleh Tuhan. Kalau generasi diangkat, kalau lembaga, kalau kepemimpinan, kalau struktur apapun kita mau diangkat oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita terus menjadi ekor. Tapi baharuilah, mintalah pengampunan. Kalau saya memang salah, ada pelanggaran di hadapan Tuhan, aku Tuhan minta ampun kepada Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita dipulihkan karena telah diampuni. Saya ulangi lagi,
Saya ini dipulihkan, Bapak Ibu dipulihkan karena sudah diampuni. Saya sadar atas dosa-dosa. Dosa-dosa itu, perilaku-perilaku itu yang membuat saya tidak bisa dipulihkan. Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Suami-suami mau dipulihkan, istri-istri mau dipulihkan, anak-anak mau dipulihkan. Tetapi syarat ini tidak dilakukan, yaitu minta pengampunan. Datang, ya Bapak, aku ini orang berdosa. Jangan panggil aku sebagai anak, tapi bawalah aku sebagai orang upahan. Aku minta ampun, aku salah. Aku sudah habiskan uang poya-poya. Nah ini. Jadi coba kita hidup di tengah-tengah yang sedang kita hadapi seperti ini. Apa yang sedang saya hadapi dalam keluarga saya? Mungkin satu, kita belum memperoleh pengampunan. Kasih Tuhan yang mengampuni kita belum kita rasakan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi tidak cukup hanya kita meminta dipulihkan, tetapi yang harus kita jalani adalah, Tuhan ini aku orang berdosa. Setiap kali bangsa Israel berbuat salah tegar tengkuk, mereka berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allah Israel, Engkaulah Bapa leluhur kami. Kamilah yang bersalah di hadapan-Mu. Ampunilah pelanggaran kami ya Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Hari ini bangsa ini tetap akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Bapak kita mau dipulihkan, mau mengalami kasih Tuhan tentang pemulihan ini, datanglah kepada Tuhan. Saya minta ampun. Tidak perlu harus datang kepada seorang gembala. Tapi kalau keluarga-keluarga yang banyak masalah, yang sulit untuk diatasi, datanglah. Saya sebagai gembala siap untuk mendoakan Bapak Ibu, memberikan, yakinlah pasti memberi yang terbaik, nasihat yang terbaik. Tidak mungkin nasihat yang tidak baik, demi keselamatan Bapak Ibu kita sekalian. Karena itu panggilan kami. Datanglah, jangan malu. Kita mau berdosa, tapi Yesus siap mengampuni kita. Anak ini berdosa, anak ini salah, tapi bapaknya tidak buang dia, bukan? Dari jauh dia datang, dia sedang menunggu dia. Jadi supaya dipulihkan yang di atas itu, maka kita harus terlebih dahulu minta pengampunan. Aku minta diampuni. Si bungsu dipulihkan karena diampuni oleh Bapa. Dan dia datang serahkan dirinya dengan mengatakan, jangan panggil aku sebagai anak, tapi buatlah aku sebagai tenaga upahan, seorang hamba. Waduh, luar biasa. Betapa hidupnya mau mengakui kesalahannya, luar biasa. Aku setelah bersalah terhadap Bapa dan terhadap sorga, katanya, aku berdosa. Dan apa yang terjadi setelah kata-kata itu diucapkan, terjadilah pemulihan dalam hidupnya. Itulah kasih Allah kepada kita. Dan yang terakhir, berisi apakah kasih Tuhan sepanjang masa itu? Yang ketiga adalah berisi tentang kasih yang mencari yang terhilang itu. Berisi tentang kasih yang mencari kita yang terhilang. Ayat 24 katakan, ia telah hilang dan didapati kembali. Ia telah mati dan hidup kembali. Memang Tuhan mau memulihkan kita. Tapi kalau tidak ada minta pengampunan atas dosa-dosa kita, bagaimana pemulihan bisa terjadi kepada kita ini? Memang ada pengampunan, tapi kita dicari pun, dikunjungi pun tidak mau datang-datang juga. Apa yang akan terjadi di hidup? Tak mungkin pengampunan itu terjadi, tak mungkin pemulihan terjadi jika kita dicari Tuhan, ditunggu Dia pun kita tidak datang-datang. Sekarang perhatikan anak bungsu ini, betapa rindunya bapaknya menunggunya.
Bayangkan kalau kita berpisah dengan anak kita, bukan? Hari-hari, bahkan satu hari bisa 2 kali kita menghubungi dia, karena aku rindu padanya, karena dia adalah anakku. Bayangkan Bapak Ibu begitu percaya dengan Tuhan sejak muda, remaja dibaptis, sekolah minggu pemuda dibaptis. Kemudian saat itu imannya, kasih mula-mula hidup dalam hidupnya. 10 tahun kemudian dia tergoda tinggalkan Tuhan, hidup menyangkal Tuhan. Dulu ia setia sekali di rumah Tuhan, sekarang ia menyangkal Tuhan. Siapa yang paling sedih? Dulu dia panggil Bapa di sorga, ini aku datang padamu, aku mau dibaptis, aku mau ikut perjamuan. Ya anakku, silakan saja. Tapi kemudian dia menyangkal Tuhan. Siapa yang paling sedih? Bapa yang tahu dulu yang pernah dibaptis. Kalau kita manusia Bapa di dunia yang penuh dosa, sangat menantikan anaknya, sangat merindukan anaknya pulang. Apalagi lah Bapa di sana. Yang paling sedih, mungkin dia sangat merindukan kita. Anak-anak muda yang terhilang, Tuhan menunggumu. Kapan kembali? Kapan setia lagi? Bapak-bapak yang terhilang, Tuhan menunggu bapak-bapak, Tuhan menunggu ibu-ibu, kapan kembali di jalan yang seharusnya. Menunggu, menanti, kapan anakku pulang. Sadarlah anak ini. Kemudian dia teringat, di rumah bapakku banyak tenaga, tapi mereka tidak pernah kekurangan makan dan minum. Aku di sini menderita, aku kelaparan. Lebih baik aku kembali kepada bapakku. Aku pun tahu dia adalah bapakku, tak mungkin dia menolak aku. Dan betul terjadi. Dari jauh bapaknya melihat, ini anakku. Dia abaikan semua yang lain, dia segera menemui anak ini yang terhilang. Dia tidak pikirkan omongan apapun, termasuk si sulung ini yang tadinya nantinya akan dilihat dia marah-marah dan segala macam di situ ceritanya. Tapi ia abaikan. Lekas, kasihkan jubah, kasihkan cincin, pakaikan sepatu kepadanya. Rupanya begitu lama ia sudah menunggu anak ini kembali, dan begitu lama dia sudah siapkan semuanya. Kapan anakku kembali? Ini cincin, ini sepatu, ini baju untuknya. Apa itu Bapak Ibu? Itulah perlengkapan kita di surga. Tapi orang kita nih, kita orang Kristen nih kok nggak paham, nggak tahu tentang itu. Itulah lambang perlengkapan yang kita terima di surga itu gitu. Dia sudah siapkan jubah di sana untuk kita, tapi kita tidak kembali juga. Dia mau pakaikan sepatu supaya lambang kesucian itu, tapi kita tidak kembali. Dia ikatkan cincin di jari kita ini sebagai lambang perjanjian yang pernah dimateraikan. Sekarang dia menunggu kita, kapan dia kembali? Kapan? Seorang bapa sampai akhir hidupnya, kalau dia bisa pending menunggu kematian, dia akan tanya dulu, aku tunggu anakku pulang dulu, baru akan aku kembali. Aku akan menunggu dia. Betapa rindunya Tuhan. Kalau dia Bapa kita sebegitu, itulah gambarannya. Betapa Bapa kita itu mencari kita, menunggu kita terus, hari lepas hari. Dia menunggu kita. Sadarlah Bapak Ibu, sampaikanlah, pergilah Bapak Ibu. Kalau ada keluarga-keluarga kita, yang mungkin teman-teman kita yang sudah tidak pernah ke gereja lagi, pergilah ke sana, sampaikan berita ini. Sebenarnya Tuhan Allah sudah punya jubah, Tuhan Allah sudah punya baju, sepatu, cincin untukmu, tapi kau tidak pernah kembali kepada Tuhan. Itu kalimat, sampaikan saja. Tapi kalau kau kembali, ada jubah untukmu, cincin untukmu, sepatu untukmu. Dan bukan saja itu, ada anak lembu jantan yang sudah disiapkan untuk satu pesta makan bersama. Sayang, ada anak muda
bapaknya setia dengan Tuhan. Saya sedih Bapak Ibu, tapi anaknya sama sekali tidak peduli dengan Tuhan. Bapaknya merindukan dia, menantikannya bertahun-tahun, rindu akan seorang anak ini, tapi tidak pernah kembali kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa. Coba datangi lagi, katakan, ceritakan tentang anak bungsu ini. Betapa salahnya anak bungsu ini, tapi bapaknya tidak pernah ingat kesalahannya. Dia selalu menunggu, dia masih mencari, karena pakaiannya tak mungkin cocok dengan pakaian yang lain. Ini pakaian dia, tapi sayang dia tidak pernah kembali. Ini sepatunya dia, ini jubahnya dia. Dan ini anak lembu untuk pesta. Apa yang terjadi? Maka firman Tuhan katakan, begitu satu orang kembali kepada Tuhan, maka malaikat bersukacita dan bersorak. Datang satu lagi penghuni tempat ini disiapkan untuknya. Bapak Ibu, saya mau bilang kepada kita memang penuh kesusahan, kita memang penuh kesulitan, segala pergumulan, segala derita yang kita alami. Tetapi Bapak Ibu, saudara, adik-adikku, semua yang mendengar segala keluh kesah penderitaan kita, lalu kita datang mengadu kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik sekalian adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Kalau saya menderita, kalau saya penuh kesusahan, pergumulan banyak, tapi saya datang kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara menjadikan Tuhan Yesus sahabat bagi Bapak Ibu. Dan sesungguhnya Bapak Ibu menjadikan Tuhan Yesus Bapa dari hidup kita ini. Mengapa? Karena tak mungkin kita punya masalah datang kepada orang yang tidak kita kenal, bukan? Pasti saya datang. Kalau seorang anak datang kepada bapaknya dan ibunya, atau adik datang kepada abang dan kakaknya, atau seorang teman datang kepada sahabatnya, karena dia tahu ini teman saya, ini sahabat saya, ini bapak saya, ini mamaku. Seperti itulah Tuhan. Jadi kalau saya punya masalah, datanglah kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu datang, berseru-seru kepadanya, ya Tuhan, ini aku. Dengan segala kelemahanku, aku datang padamu. Dengan segala kekuranganku, aku datang padamu. Aku mau dipulihkan Tuhan. Aku sudah sekian lama hidup seperti ini. Aku mau bebas. Aku mau hidup diberkati lagi Tuhan. Tolong berkati aku. Inilah kesalahanku, akan kuakui. Dan kalau aku berhasil, Tuhan, ini aku akan kuberikan kepadamu. Kalau kita melakukan itu, kita jadikan Yesus sahabat, dia Bapa dalam hidup kita. Datanglah pada Yesus. Kalau kita datang kepada dia, artinya kita masih percaya kepada dia. Mari kita bangkit berdiri. Rapnya saja, ku percaya janjimu. Kita mendengar firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini, tapi jangan berhenti pada diri kita. Sampaikanlah kepada yang lain. Bawalah mereka kembali. Sekarang tugas kita, carilah teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang jauh dari Tuhan. Sampaikan, ada jubah untukmu, itu di sorga. Ada cincin untukmu yang siap disematkan di jarimu. Dan ada pesta anak domba yang siap untuk menyambut kita. Tapi siapa yang mau datang? Ayo kembalilah kepada Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berseru di dalam kekuatan, hanya Kau
aku